warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu semua, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid An-Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini kali pertama saya datang di masjid ini, Masjid An-Nur. Kita juga baru pertama ketemu ya, ibu-ibu ya, gitu. Atau sudah ada yang pernah ketemu? Ibu ketemu di mana? Aliman, ya, Aliman. Berarti sering ke Aliman. Ya, karena saya rutin di Aliman sudah berapa tahun ya kita ya, udah bertahun-tahun lah ya. Aliman Bambu Kuning. Ya, ada pengajian Aliman. Nah, besok pagi kita ngaji di Aliman, tafsir Quran besok pagi insyaallah. Ya, dari jam 7:30 sampai jam 9. Rame Ibu, ya, itu yang hadir 150-an orang. Insyaallah, ya, rame. Jadi kalau mau ikut ngaji besok tafsir Quran ya, juz 30 di Masjid Al-Iman Bambu Kuning. Alhamdulillah, senang rasanya kita bisa berjumpa di sini. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati oleh Allah. Doanya kan begini, Allahumma ja'al jam'ana al-yawm jam'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan jam'ana, pertemuan kami hari ini jam'an marhumah, pertemuan yang Engkau rahmati. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Jadikan ya Allah perpisahan kami dari majelis ini perpisahan yang menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin. Moga-moga nanti keluar dari majelis ini dosa-dosa kita gugur ibu-ibu semua. Amin. Senang enggak? Pengen enggak dosanya gugur? Nih, saya bawakan kitab Al-Ghazali, jilid pertama, Ihya Ulumuddin. Ya, karya Imam Al-Ghazali. Di jilid pertama, Imam Al-Ghazali membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Bahkan beliau di sini di halaman ke-30, Imam Al-Ghazali, beliau hidup, beliau wafat tahun 555 Hijriah. Enak ya cara ngapalnya ya. 555. Berarti tahun 555 Hijriah. Ya, enak cara ngapalnya. Berarti kalau sekarang sudah berapa ribu tahun tuh? Sekarang tahun berapa nih? Oh ya, Masehi, Hijriahnya 1444. Besok bentar lagi 1445. Jadi kalau beliau tahun 555 berarti 900 tahun yang lalu. Jadi kitab ini sudah ditulis 900 tahun yang lalu. Ibu-ibu masih jadi apa tahun segitu? Apalagi saya ya, tidak jadi apa-apa. Al-Ghazali namanya ya namanya Abu Hamid Muhammad bin
bin Ahmad. Jadi namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Gitu ya. Buyutnya juga sama. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Namanya cuma satu itulah. Ya. Jadi Pak Muhammad punya anak dikasih nama Muhammad. Muhammad punya anak dikasih nama Muhammad. Itulah namanya Imam Al-Ghazali. Tapi nama yang lebih dikenal Ghazali, ya, nama aslinya Muhammad. Ibu semua, di kitab ini Al-Ghazali membawakan riwayat dari muridnya sahabat Nabi Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu ya sahabat Nabi, ya sepupu Nabi, ya keponakan Rasul. Jadi Ibnu Abbas itu disebut keponakan Rasul ya iya, disebut sahabat Nabi iya, disebut siapa lagi sepupu Rasul ya iya. Kok bisa Ustaz? Gimana caranya kok bisa satu orang dia keponakan Rasul, yo dia juga sepupu Rasul? Kenapa tuh? Gimana tuh ceritanya? Karena Ibnu Abbas itu kalau dari pihak bapak, maka bapaknya Ibnu Abbas dengan bapak Nabi Muhammad kakak beradik. Bapaknya Ibnu Abbas namanya Abbas, punya kakak namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Siapa Abdullah bin Abdul Muthalib? Bapaknya Rasulullah. Jadi kalau begitu bapak Rasulullah dan bapaknya Ibnu Abbas kakak beradik, maka Ibnu Abbas dengan Rasulullah saudara sepupu. Itu kalau dari pihak ayah. Tapi dari pihak ibu, ya, Ibnu Abbas tuh punya ibu namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl punya adik namanya Maimunah. Maimunah dinikahi oleh Rasulullah. Jadi kalau begitu Maimunah apanya Ibnu Abbas? Bibinya. Tapi karena menikah dengan Rasul, jadi Rasul apanya Ibnu Abbas? Pamannya. Jadi dari pihak ayah dia sepupu, tapi dari pihak ibu statusnya keponakan. Oke, ini Imam Ibnu Abbas, ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat. Beliau punya murid namanya Imam Atha. Imam Atha pernah berkata begini. Di sini disebutkan Imam Atha, majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Satu kali duduk di majelis ilmu, satu kali duduk ibu-ibu di majelis ilmu, yukaffiru sab'ina majlisan, maka keutamaannya menggugurkan 70 majelis keburukan yang ibu datangi. Masya Allah, coba lihat. Ibu hari ini tadi datang ke masjid jam berapa? Jam 1. Jam 1 saya baru pulang kondangan. Ya, baru pulang kondangan dari ke rumah. Ya, itu disiap-siap langsung ke sini lagi. Ibu nggak pada kondangan apa? Enggak. Besok ya. Biasanya Sabtu Minggu ini orang banyak kondangan masalahnya. Ya. Jadi ibu dari tadi jam 1 sudah duduk di masjid nih. Mau ngapain ibu ke sini? Dengerin ceramah. Mau ngapain di sini? Belajar. Kalau dengerin ceramah di TV juga udah bisa. Di sini kita mau apa? Belajar. Satu kali ibu duduk di sini di majelis ilmu, maka 70 majelis dosa yang pernah saya dan ibu datangi digugurkan karena satu kebaikan. Masya Allah. Coba hari ini ya, yang belum buat dosa tunjuk tangan. Mana yang belum bikin dosa? Halo. Yang hari ini dari bangun tidur tadi yang belum bikin dosa mana? Tanda tangan.
Loh, kok nggak ada yang nunjuk tangan nih? Sudah bikin dosa? Ah, sudah berapa majelis dosa ibu datangi dari pagi tadi? Nggak ada majelis apa sih Ustaz? Setiap kamu ngobrol dengan orang itu disebut majelis, biar duduk begini. Ibu belanja nggak? Ke pasar, ketemu pedagang pasar, terus waktu ketemu pedagang di pasar, Bu, apa? Udah tahu belum? Apa? Oh, terlambat tadi. Iya, oh, ketinggalan info. Nah, ngomongin, dosa nggak? Satu dosanya. Terus ibu pulang. Habis pulang ketemu sama emak-emak. Ibu komentarin tuh emak-emak. Norak amat orang kok begitu. Dosa nggak? Dosa. Berapa dosanya? 2. Habis itu di rumah ada tontonan TV. Habis nonton TV ngomentarin artis. Dosa nggak? Berapa tuh? 3. Habis itu ketemu lagi sama tetangga sebelahnya, ya, gitu, ya. Dosa lagi. Ya Allah, banyak banget dosanya. Itu dosa yang banyak tadi, majelis. Gugur hilang dosanya hanya dengan satu ibu hadir di majelis pengajian. Masya Allah, ya. Majlisu ilmi kafiru sab'ina majlisin min majlisil lahwi. Qala, kata Imam Atha, sekali ibu duduk majelis ilmu menggugurkan 70 dosa majelis keburukan yang pernah kita hadiri. Makanya betul orang badannya sehat, punya waktu kesempatan, siang ini nggak ada kerjaan, di rumah juga cuma tiduran, tapi waktu diundang pengajian dia nggak ada. Wah, rugi banget. Rugi banget. Apa? Saya sudah jelas hari nambah, tapi belum tentu bisa gugur. Satu gugur dosa, Bu, duduk datang di majelis ta'lim, ya, duduk datang di majelis ta'lim. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu syukuri dan saya juga syukuri, alhamdulillah. Semoga ibu-ibuku semua di sini diberikan istiqomah dan kebaikan terus sampai nanti ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menunjukkan kita semua jalan ke surga, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Jalan ke surga mulai dari yang mudah sampai yang susah. Emang jalan ke surga ada Ustadz yang mudah? Ada. Ke neraka pun Nabi sudah peringatkan, dari mulai perbuatan yang sepele sampai perbuatan dosa besar yang bisa mencelakakan kita masuk ke neraka. Bu, pengen masuk surga enggak? Pengen. Yang pengen masuk surga mana orangnya? Oh, semua. Alhamdulillah. Umur berapa sekarang rata-rata di sini? 50 ada 50 lebih. Oh, berarti saya berhadapan dengan para ibu-ibu lolita. Apa lolita? Lolos 50 tahun, ya, gitu. Ini karena gadis-gadis semua nih, gadis tahun 80-an ini. Masya Allah. Pengen ke surga ya kita ya. Anak saya juga saya tanya, kalau ini pengen ke surga nggak? Pingin. Tapi versinya anak-anak kalau ditanya mau ke surga nggak? Mau. Alasannya apa? Alasan anak-anak. Nah sekarang ibu-ibu sekarang, ibu pengen ke surga tadi. Kenapa ibu pengen ke surga? Ibu nih, kenapa pengen ibu ke surga? Enak. Emang ibu tahu enak ada apa di sana? Dasar gitu. Ibu pengen masuk surga. Pengen. Kenapa ibu pengen masuk surga? Jangan enak lagi loh jawabnya. Kenapa? Kenapa coba? Ibu pengen nggak masuk surga?
Alasannya apa? Ikut-ikutan temen. Kenapa? Kalau ibu disuruh kasih alasan, mak kenapa sih mak? Kalau ditanya sama anak kita, mak kenapa sih mak kita harus ke surga? Ngapain ibu? Hah? Pengen ketemu, emang yakin satu level sama Nabi Muhammad? Di surga ibu mikirin beli minyak goreng nggak? Enggak. Di surga ibu mikirin suami gajian tanggal 1 enggak? Enggak. Terus ibu pengen ke surga, ngapain di surga? Ustadz, saya pengen ke surga. Apa alasannya? Saya sudah lelah, capek. Capek nggak kita hidup di dunia nih? Capek. Kalau mikirin gajian bulanan suami nggak cukup, naik BBM kita ngeluh, anak mau masuk sekolah ngeluh, sakit kita ngeluh, kan? Coba ya, capek nggak di dunia nih? Capek. Kalau di surga ada nggak beban begitu tuh? Nggak ada lagi di surga. Ya, nggak ada lagi di surga. Sampai para sahabat itu, sampai kapan kita ya Rasulullah begini? Seorang itu terus akan diuji sampai nanti dia sampai ke surga. Kalau sudah di surga nggak ada lagi ujian itu. Ya. Makanya cara ke surga itu Nabi sudah kasih tahu, mulai dari yang gampang sampai yang susah. Ya, ibu kalau saya tanya, ibu pingin masuk surga pakai cara yang gampang atau cara yang susah? Yang gampang, pinginnya ya, yang gampang. Ya, salah satunya cara yang mudah gampang masuk ke surga adalah menuntut ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu agama ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan sampai ke surga. Jadi ternyata surga itu salah satu caranya didapatkan dengan menuntut ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ilmu agama lah. Kok bisa? Oh iya, ibu tahu enggak, menuntut ilmu itu seperti kita duduk siang ini pahalanya besar betul loh. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, ini ucapan Imam Syafi'i saya tandai di sini. Qala Syafi'i, berkatalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata. Halo Bu, kenal Imam Syafi'i? Pernah dengar gak Imam Syafi'i? Pernah. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Bapaknya namanya Idris. Nama asli Imam Syafi'i Muhammad. Lahirnya di Gaza, Palestina. Umur 2 tahun bapaknya meninggal. Jadi ibunya janda muda nih, ya. Tapi nggak nikah lagi, nggak nikah. Keluarga Syafi'i susah, miskin betul. Sang ibu pontang-panting cari nafkah, kerja di pasar untuk bisa menghidupi anaknya Syafi'i kecil. Dari kecil. Karena di Palestina ibunya tidak punya keluarga, karena ibunya Syafi'i asli Mekah, bapaknya Palestina. Ini Mekah sama Palestina hari ini ya jauh, dulu perjalanannya 1 bulan dulu. Ya, maka kata keluarga ibunya Syafi'i, pulanglah kamu, dijemput balik kemana? Ke Mekah. Di sana suamimu juga sudah meninggal. Namanya siapa tadi? Idris. Pulanglah ibunya Syafi'i dari Palestina ke Mekah. Maka Syafi'i pun tumbuh remaja di Mekah.
Terus belajar nuntut ilmu, pindah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, dari Yaman ke Baghdad, Irak, dari Baghdad Irak balik lagi ke Yaman, dari Yaman langsung pindah ke Mesir, meninggal di Mesir, dikuburkan di Mesir. Sampai hari ini kuburan Imam Syafi'i ada di mana? Di Mesir. Tapi mazhabnya paling banyak dianut di mana? Di Indonesia. Bukan di Mesir. Di Mesir mazhabnya resmi negaranya mazhab Hanafi di Mesir negara. Nah, kita balik. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Thalabul ilmi, menuntut ilmu agama itu afdalu minan nafilah." Lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sunnah. Bukan sunnah tuh ya. Sholat sunnah. Contoh sholat sunnah apa? Sunnah sebelum zuhur. Apalagi? Setelah zuhur. Sholat sunnah contohnya duha. Sholat sunnah contohnya apa lagi? Tahajud. Tuh sholat sunnah tadi tuh, Bu. Dibandingkan ibu duduk di sini nuntut ilmu, pahalanya lebih besar ini nuntut ilmu. Kalau nggak ngantuk. Kalau nggak apa? Kalau nggak ngantuk. Nih tidur nggak nih? Ngantuk nggak? Alhamdulillah. Awas ya, hati awas, jangan-jangan ini nanti berangkat dari rumah ke sini sudah niatnya baca Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut lagi. Doa apa, Mak? Nuntut ilmu. Loh, kok baca Bismika Allahumma ahya wa amut sambil numpang tidur? Ya, ibu kalau ngelihat suaminya pergi sholat Jumatan, jangan bangga dulu. Bangga nggak ibu kalau ngelihat suaminya pergi Jumatan? Bangga nggak? Bangga. Habis sholat Jumat pulang ke rumah, ibu tanyain sama suaminya, "Mas, tadi khotib Jumat ceramah tentang apa?" Tanyain coba. Kenapa? Karena survei membuktikan bapak-bapak tuh kalau Jumatan tidur. Ya, bapak-bapak kalau Jumatan tuh seringnya apa? Tidur. Bahkan saya ada pernah khutbah, ini khotib sedang khutbah, jamaahnya ngorok gitu ya, gitu. Bangun-bangun ini masjid sholat Jumatan nggak pakai khutbah. Karena dia tidur. Nah, kita balik lagi. Sholat sunnah itu masih kalah pahalanya dibandingkan menuntut ilmu. Maka tadi kata Rasulullah, siapa saja yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk sampai ke surga. Kenapa sih? Karena orang kalau belajar, kalau orang menuntut ilmu, ibu, ketika kita beribadah, pasti kita akan bertanya, ini ibadahnya benar apa enggak? Karena dia nuntut ilmu. Tapi kalau enggak menuntut ilmu, maka dia enggak peduli ibadahnya benar atau tidak. Lawang dia sendiri enggak tahu ilmunya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Di sini disebutkan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap ilmu apa yang wajib dituntut, Ustaz? Ilmu perkara yang wajib. Perkara yang wajib itu pertama apa? Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Maka semua ilmu tentang syahadat ibu-ibu wajib tahu. Apa arti syahadat? Apa konsekuensinya kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Apa itu la ilaha illallah? Apa itu Muhammadu Rasulullah? Itu ilmu yang wajib pertama tuh dicari tahu nanti. Itu nanti di ilmu akidah tauhid. Terus setelah itu, setelah syahadat, kewajiban yang paling wajib habis syahadat adalah sholat. Maka ilmu yang wajib ibu ketahui ilmu tentang sholat. Kenapa? Karena sholat adalah penyembahan seorang hamba kepada Tuhannya.
Tidak disebut patuh kita hamba, tidak disebut taat kita hamba kalau kita nggak sholat. Ilmu sholat wajib setelah syahadat, didalemin betul itu. Baru nanti ilmu-ilmu yang melengkapi setelahnya. Begitu kewajibannya. Coba saya tanya sama ibu semua, ya, kita hidup paling rata berapa umurnya? Kira-kira orang baik itu rata-rata umurnya pendek. Orang baik itu rata-rata umurnya, kalau begitu jadi orang jahat aja ya. Coba tengok di sinetron, penjahatnya mati nggak? Nggak mati-mati. Yang baik cepat mati. Nabi Muhammad orang baik bukan? Oh iya betul, Rasulullah itu. Beliau meninggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Umurnya Nabi Muhammad waktu meninggal 63 tahun. Tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal tahun 11 Hijriah, 63 tahun umurnya. Setelah Nabi Muhammad, orang yang paling baik adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq wafat tahun 13 Hijriyah, 3 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, atau 2 tahun setengah setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar pun wafat. Berapa umurnya Abu Bakar waktu wafat? 63 tahun. Sama. Terus setelah Abu Bakar Siddiq meninggal, orang yang paling baik setelah itu namanya siapa? Umar bin Khattab. Beliau meninggal tahun 10 tahun setelah Abu Bakar, tahun 23 Hijriah. Nah, meninggalnya tahun 23 Hijriah. Sahabat Umar bin Khattab ditusuk, dibunuh waktu Umar sedang jadi imam sholat subuh. Dari belakang ditikam oleh pengkhianat, ya, oleh orang yang menyelinap, penjahat. Meninggallah Umar bin Khattab 3 hari setelah ditikam tadi ketika jadi imam sholat subuh, tahun 23 Hijriah. Umur berapa waktu Umar bin Khattab meninggal? 63 tahun. Sama 63. Abu Bakar 63, Rasul 63, Umar 63. Coba, orang-orang baik itu rata-rata umurnya segitulah. Mak berapa mak sekarang mak? Mau 70, kelebihan dulu. Rama berapa sekarang? Nah, 2 tahun lagi berarti mak, ya. Persiapan berarti. Insya Allah. Yang penting berkah. 70 ya, Masya Allah, panjang banyak Allah. Udah banyak bonusnya, Masya Allah. Satu-satunya sahabat Khulafa Rasyidin yang umurnya panjang itu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu meninggal umur 80 tahun. Tapi lebihnya Ali bin Abi Thalib juga meninggal umur 63 tahun. Jadi Abu Bakar 63, Umar 63, Ali bin Abi Thalib 63, Rasulullah 63, Utsman bin Affan cuma yang 80 tahun. Hampir rata-rata itu umur kita ini pendek banget, Ibu. Singkat. Saya tanya lagi sekarang. Kita hidup di dunia sama di alam kubur, mana lebih lama? Kok tahu? Kata siapa? Emang ustadznya sudah pernah? Coba ibu tengok, ada kuburan nggak di sini? Mana kuburan di sini? Yang dekat sini mana? Dekat sini. Ada. Ada nggak yang dikuburkan di situ sudah 100 tahun? Ada nggak? Ada ya. Yang sudah 200 tahun berada belum situ sana kuburan? Bisa jadi ada ya. Ya. Di kuburan itu ada yang sudah umurnya 200 tahun. Di kuburan sana ada yang umurnya sudah 300 tahun. Masih di kuburan nggak mereka? Masih. Sementara kita hidup berapa tahun? 60 tahun, 70. Jadi lama di dunia atau lama di kuburan?
Lama di kuburan. Saya tanya balik lagi, mana lebih lama? Di kuburan apa di padang mahsyar? Kata siapa? Ustadz siapa yang ngomong nih? Bu, kira-kira lebih lama di kuburan atau lebih lama di padang mahsyar? Nah, padang mahsyar. Berapa lama ibu nanti ibu di padang mahsyar berapa lama? Coba ibu bawa Quran nggak sih? Nanti besok-besok kalau ngaji sama saya bawa Quran ya. Bukan untuk ngaji, untuk ngecek. Nanti kita ini ayatnya di sini, ayatnya di sini, ibu cek. Bawa Quran nggak ibu? Bawa HP? Ibu bawa Quran nggak? Bawa HP? Wih, hebat betul ya. Di HP-nya ada Quran. Mantap. Mau coba buka. Coba buka. Yang bawa Quran, silakan dibuka Qurannya. Surat Al-Ma'arij. Surat apa pula tuh Al-Ma'arij? Juz 29. Juz 29 ayat 4. Ketemu juz 9 surah Al-Ma'arij. Ta'ala sa'ilun madzabi waqi'a. Ada? 4 ada. Nah, ini tes perkiraan berapa kita nanti yang mahsyar. Saya, Kafi sama mak-makku, ibu-ibuku semua berapa lama? Bu, ketemu Bu? Ya, coba dibaca berapa lama kita di padang mahsyar? Ayat 4. Artinya saja. Berapa tahun Bu kita? 50.000 tahun. Bayangkan berapa tahun? Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. Masya Allah, ibu, saya, ibu, bapak, semua nanti tidak ada terkecuali. Di padang mahsyar tuh ternyata jauh lebih lama daripada di alam kubur. Tidak ada apa-apanya itu hidup di dunia tuh yang cuma 60, 70, 80 tahun nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena ternyata di padang mahsyar kita berapa tahun Bu? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kenapa 50.000 tahun? Saya disidang, ibu disidang, bapak disidang, semua disidang. Semua manusia disidang. Lama betul sidang. Ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dia. Ada yang keringatnya separuh badannya. Ada yang keringatnya sampai ke saknya, sampai ke betisnya. Ada keringatnya nisfusak sampai separuh betisnya. Ada yang nggak ada apa-apa, dinaungi oleh awan hitam, tidak kepanasan dia. Masya Allah. Semua cerita di padang mahsyar kita semua nanti akan lihat. Ada orang yang badannya utuh tapi mukanya nggak ada dagingnya. Ibu kalau ngelihat orang badannya utuh tapi mukanya nggak ada dagingnya, serem nggak tuh? Serem nggak tuh? Siapa ustadz yang begitu? Yang suka ngemis minta-minta padahal dia badannya sehat bisa kerja. Ada yang bangkit dari kubur badannya pengkor. Serem gak tuh? Bangkit dari kubur badannya pengkor. Rasul menerangkan itu. Siapa? Man kanat lahu imra'atan famalat ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa syaqquhum ma'ilun. Siapa saja suami yang punya dua istri tapi pilih kasih, maka pengkor bangunnya dari kiamat nanti. Tuh. Pengkor pada tuh. Kalau istrinya dua harus jangan pilih. Ibu mau begitu? Ya, bilang sama suaminya kalau mau bilang, bukannya aku ndak izinkan mas, cuma karena sayangku padamu, takut mas nanti bangkit dari kubur pengkor mas. Ndak ganteng lagi kalau jalannya nanti gara-gara pilih kasih. Alhamdulillah. Ada lagi yang badannya utuh tapi kepalanya keledai. Siapa itu orangnya?
Nabi bersabda, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila ra'sahu ra'sa himar." Apa kalian tidak takut ketika sholat suka mendahului gerakan imamnya? Maka orang yang suka mendahului gerakan imamnya nanti rupanya diganti jadi rupa keledai. Na'udzubillah, ya Allah. Coba lihat. Hanya orang kalau sholat itu nggak boleh mendahului imam. Nih kadang imam baru salam ke kanan, assalamualaikum, dia sudah ke kiri dulu, selesai. Lebih dulu. Alhamdulillah, ini pentingnya ilmu, Ibu. Ya Allah, ternyata di padang mahsyar tuh 50.000 tahun lamanya. Maka orang yang berilmu, dia bisa dapatkan surga itu dengan cara yang singkat atau cara cepat. Ya, cara cepat, jalan pintas. Kenapa? Karena orang yang berilmu pasti pahalanya ketika beribadah lebih besar daripada yang tidak berilmu. Ya, ini salah satu alasannya. Jadi kenapa Ibu harus belajar? Karena surga itu didapatkan dengan ilmu, ya. Maka orang yang tidak belajar nanti menyesal. Coba Ibu buka juz 29 surat Al-Muluk, surat pertama ayat ke-9. Juz 29 surat yang pertama, surat apa tadi? Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketemu itu? Ketemu? Ya. Ayatnya Quran surat ayat 10. Sudah? Penyesalan penghuni neraka. Ibu tahu bahwa nanti penghuni neraka itu menyesal. Kenapa penghuni neraka menyesal, Ustadz? Salah satu sebabnya penghuni neraka menyesal karena dulu waktu di dunia nggak mau belajar. Ketemu sudah? Coba baca surat ke-10. Artinya, wa qalu, berkatalah mereka penghuni neraka. Ya kan? Ayo, mana terjemahannya? Dan mereka di sini penghuni neraka, ya. Penghuni neraka kata menyesal. Sekiranya kami dulu mau dengar dan mau memikirkan peringatan, terus tentulah kami tak jadi penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu nyesal mereka sudah masuk ke neraka. Apa sebabnya? Dulu punya telinga nggak mau dengarkan. Punya telinga sekarang semua alhamdulillah normal telinganya. Alhamdulillah. Kalau kami punya akal, punya akalan, punya pikiran juga nggak mau dipakai untuk belajar. Masya Allah. Makanya Ibu, selagi pendengaran kita normal, selagi akal kita masih ada, maka wajib menjalankan perintah. Ada nanti di hari kiamat orang yang tidak diazab oleh Allah. Kenapa tidak diazab oleh Allah? Karena waktu kebenaran datang, waktu Islam datang, telinganya sudah peka, sudah nggak dengar lagi. Ya, itu nanti di Quran surat Al-A'raf. Surat apa? Al-A'raf. Surat keberapa tuh Al-A'raf? Surat keberapa? An 7. Surat keberapa Al-A'raf? 7. Ya, surat ke-7. Apa arti Al-A'raf? Apa arti Al-A'raf? Ya. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Jadi Al-A'raf itu gini nih, Bu, tak kasih tahu. Al-A'raf itu artinya tebing yang tinggi. Ini surga, ini neraka. Di akhirat nanti tempat kembali manusia itu cuma 2. Yang satu surga, yang satu neraka.
Ibu, saya, semua kita, warga-warga di sini, tempat kembalinya ya cuma dua. Kalau enggak masuk surga, masuk neraka. Tapi ternyata nanti ada orang yang belum bisa masuk surga, tapi juga tidak bisa dimasukkan ke neraka. Gimana? Kalau ini nggak bisa masuk surga tapi juga tidak bisa dimasukkan ke neraka. Maka ditempatkanlah dia di satu tempat tebing yang tinggi di antara surga dan neraka. Namanya Al-A'raf. Siapa Ustadz? Orang yang tinggal di Al-A'raf sementara waktu sampai menunggu keputusan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Orang pertama yang tinggal di A'raf adalah manistawat hasanatuhu wasayyi'atuhu. Siapa saja yang nanti ketika sudah meninggal ditimbang amalnya, ternyata amal baik sama amal buruknya imbang, nggak berat sebelah, nggak ada anget-angetnya. Ini nggak jeglak gini nggak ya Bu, nggak jeglak gini nggak. Kalau jeglak gini baiknya berat surga, jeglak ini jahatnya buruk dosanya yang banyak masuk, tapi dia imbang. Jadi yang imbang-imbang itu nggak selamanya bagus. Kalau ibu nimbang cari yang jeglak apa yang imbang begini? Kalau ibu nimbang nih jualan nih mangga di depan nih, nimbang jeruk, kata pedagangnya cari yang jeglak gini, jeglak apa yang lurus? Kata pedagang apa? Nih yang lurus mantep nih. Ternyata nggak semua yang lurus itu bagus. Kapan? Nanti di akhirat ada orang yang dosanya sama amal baiknya beli gini lurus. Maka untuk ke surga dia belum bisa karena amalnya kurang. Untuk ke neraka dia juga nggak bisa karena dosanya nggak cukup buat dia masuk neraka. Ditaruhlah di tempat namanya Al-A'raf. Orang kedua yang nanti tidak bisa masuk ke surga juga nggak bisa dimasukkan ke neraka. Siapa? Orang yang waktu Islam datang, hidayah datang, telinganya sudah peka. Dia mau belajar, tapi telinganya sudah nggak dengar apa-apa. Saya ada pengajian di masjid di Gan, nenek-nenek sudah tua, Gan, perumahan Gan, Sukabumi. Ada emak-emak, nenek-nenek udah tua banget. Tapi kalau setiap saya pengajian di sana kita ngaji kitab fikih Syafi'i, Mu'tamad fikih Syafi'i, ya. Itu emak-emak ini selalu duduk paling depan sandaran di tiang masjid. Ya, sandaran itu pokoknya tempat spesialis emak itulah, pokoknya itulah tempatnya. Dicup sama emak itu enggak ada lagi tempat yang lain. Ya, asal pengajian itu terus di situ. Emak ini paling depan terus. Padahal semua ceramah saya, emak ini nggak ada dengan kapsabel, nggak, kata emak. Artinya nggak dengar, tapi bawa buku, paling semangat ibu tuh bawa buku. Nyatet apa nek? Nggak dengar apa-apa, paling duduknya paling depan tapi nggak dengar. Maka saya bilang sama ibu-ibu yang lain, ini ibu, kalaupun ibu ini bikin salah, kalaupun ibu ini bikin dosa, Allah tuh maha penyayang. Kenapa? Karena ketika ilmu datang kepada beliau, beliau sudah nggak bisa nerima ilmunya karena telinganya sudah nggak dengar lagi, sama sekali nggak dengar. Maka itu nanti digolongkan di Al-A'raf namanya. Halo? Ya saya ngetes saja, masih dengar? Oh sudah, alhamdulillah kalau masih dengar mah. Ya berarti kalau masih dengar dosanya masih berlaku. Penghuni neraka masuk neraka gara-gara nggak mau belajar. Ya Allah, maka alhamdulillah ibu, ya Allah dekat masjid nih ada tempat belajar. Belajar apa Ustadz? Ya nantilah, saya juga nggak tahu ini materi saya apa sih ngaji di sini. Nanti saya tanya sama pengurus. Tadi kan ada Ustadz ya. Pelajarannya di sini apa saja ngajinya, Bu? Ini sudah berapa kali ngaji di sini? Hah, baru 1 kali. Waduh. Baru sekali ini. Allah. Ya, gitu. Rencananya mau ngaji apa aja tadi? Ibu-ibunya.
Oh gitu. Ya udah nanti kita ngaji pelan-pelan ya. Baik. Ibu tahu nggak? Tadi kita bicara umur ya. Umur manusia umatnya Nabi antara berapa tadi? 60 sampai 7 tahun. Ibu tahu kita hidup ini seumur hidup itu ternyata hidup kita yang seumur hidup 60 sampai 70 tahun itu cuma hanya untuk menjawab 3 pertanyaan. Cuma untuk jawab 3 pertanyaan. Iya. Kalau saya meninggal, ibu meninggal, bapak meninggal, hari pertama kita masuk dalam kubur, plek. Ringkasan seumur hidup itu cuma didatangi malaikat munkar nakir, ke kita cuma tanya 3 pertanyaan saja, nggak banyak-banyak pertanyaan munkar nakir itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, di hadis riwayat Imam Bukhari, di hadis riwayat Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Pertanyaannya cuma 3. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Di hadis Imam Ahmad dikatakan wa manir rajulul ladzi bu'isa fikum. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan ibu semuanya sama. Pertanyaan pertama, siapa Tuhanmu? Maka kalau kita mau belajar, pelajaran ilmu yang pertama harus kita pelajari mengenal Allah. Tadi la ilaha illallah. Itu pertanyaan pertama itu. Kalau nggak percaya coba buktiin aja nanti. Yuk, siapa yang mau duluan? Halo, yang mau duluan mana di sini? Yang mau duluan ditanya malaikat munkar nakir. Gak ada yang mau duluan ya. Itu pasti pertanyaannya begitu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang fajir, orang kafir yang selama ini hidupnya tidak taat, kata Nabi, waktu didatangi malaikat mereka gelagapan. Tahu gelagapan? La adri, kata Nabi. Mereka jawab, saya tidak tahu, karena waktu hidup dia nggak pernah menyembah Allah. Saya tidak tahu. Pertanyaan pertama. Jadi kewajiban ibu, kewajiban saya mesti kenal Allah. Pertanyaan kedua, wa ma dinuka, agamamu apa? Agama kita apa, Bu? Betul. Islam bukan? Sholat enggak? Alhamdulillah. Kalau enggak sholat kan bingung. Ya, kalau enggak sholat bingung. Ya, yang ketiga